Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Arogya paranalabha santuti paranam dawang wisa paranam nati nibanang paranam sukang. Kesehatan adalah keuntungan yang paling besar. Kepuasan adalah kekayaan yang paling berharga. Kepercayaan adalah saudara yang paling baik. Nibbana adalah kebahagiaan yang tertinggi. Selamat pagi, terpujilah Sang Buddha. Namo Buddhaya. Ya, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya sehingga saya bisa memiliki kesempatan baik ini. Ya, saya mau pamer dulu kepada semua yang di sini. Jadi pada minggu ini ada beberapa perbuatan baik yang ditugaskan kepada saya. Ya, mulai dari hari Kamis saya memiliki kesempatan untuk memimpin meditasi. Kemudian kemarin hari Sabtu saya juga dikasih kesempatan untuk mengisi di remaja. Dan hari ini saya juga diberi kesempatan untuk mengisi di Puja Bakti Minggu. Nggak capek Pak Is? Oh enggak. Happy nggak Pak Is? Awalnya deg-degan karena harus cari materi di hari Sabtu dan hari Minggu. Tapi tidak masalah karena itu memang sudah menjadi tugas terutama saya sebagai Dhamma Duta untuk memberikan ya sedikit ilmu yang sudah saya tahu kepada ibu bapak semua. Jadi saya tidak protes tapi saya mau pamer saja. Mau nggak bapak ibu berbuat baik seperti itu? Masa nggak mau? Kalau mau boleh silahkan bisa menghubungi Om Insong atau Tante Nyukmi. Nanti saya mau Om, saya mau Tante, boleh sekali. Boleh ya Om ya? Oh boleh ya Tante ya? Boleh. Jadi silahkan ibu bapak jika ingin banyak berbuat baik seperti yang saya lakukan boleh sekali ya. Kita akan masuk materi ataupun topik pada hari ini yang terutama Bapak Ibu itu sudah ketahui apa itu yang akan Pais uraikan pada hari ini, yaitu tentang Nibbana. Wah berat sekali Nibbana ini. Enggak, kali ini Nibbana yang Pais sampaikan cukup ringan karena Pak sudah kemas sedemikian rupa ya, supaya tidak pusing. Sebelum itu Pak mau bercerita sedikit. Jadi dalam agama Buddha itu khususnya kita mempercayai salah satu hal, yaitu tentang Nibbana. Apakah ibu bapak sudah tahu tentang Nibbana? Nibbana itu adalah tujuan akhir umat Buddha. Apakah betul? Apakah tujuan akhir umat Buddha itu yang penting nanti saya setelah dari alam manusia ke alam dewa aja lah Pak Ais, gak usah muluk-muluk. Yang penting kan terakhir di alam bahagia. Apakah ibu bapak ada yang bercerita? Ya nggak apa-apa wis, nanti setelah meninggal saya terakhir di alam surga. Kan di alam surga juga lama. Iya, betul. Di alam surga itu lebih lama daripada di alam manusia. Ada beberapa kitab mengatakan 1 hari di alam surga yang paling rendah, itu 1 kelahiran di alam manusia, atau bisa dikatakan 50 sampai 70 tahun. Itu baru 1 hari 1 malam di alam surga. Kelihatannya lama. Lama itu. Kita menjalani hari Senin sampai hari Minggu aja lama ya Bapak Ibu. Ya tidak, harus berangkat pagi pulang sore, terus setiap hari Senin sampai Minggu misalnya, lama. Berarti selama 50 sampai 70 tahun lama ya Pak, lama sekali. Tetapi dalam agama Buddha apakah itu sudah cukup? Kita terlahir di alam surga sudah cukup? Apakah? Ya enggak. Apakah Bapak Ibu sudah mau mencita-citakan
nanti aku terakhir di alam surga saja, tinggal datang ke wihara, ikut puja bakti, dana paramita, mendengarkan dhamma, dana paramita, nanti berkumpul dengan kalyanamita, pulang, bekerja lagi. Apakah cukup seperti itu Bapak Ibu? Belum cukup, belum cukup. Loh Pak Is, kan kita kalau ke wihara hanya hari Minggu, kan tadi Pak sudah bilang hari Kamis juga bisa, hari Sabtu mau ikut boleh nggak? Boleh. Walaupun itu remaja, Bapak Ibu boleh ikut, tapi lebih baik kalau hari Minggu, karena kalau hari Sabtu itu banyak kegiatan yang anak muda, ya. Tapi boleh datang tidak Pak Is? Boleh. Mendengarkan dhamma pada waktu yang sesuai adalah karma baik. Berdana mendengarkan dhamma. Dan juga tidak hanya saat datang ke wihara. Mulai ya sudah banyak sekali info-info ataupun ceramah-ceramah dhamma yang ada di YouTube, di internet dan lain sebagainya. Tapi alangkah lebih baiknya kalau kita bisa datang ke wihara, berkumpul dengan kalyanamita. Kalyanamita itu adalah teman-teman kita, saudara-saudara kita yang ada di wihara, ya. Kemudian setelah itu, kalau Bapak Ibu sudah percaya, apakah Bapak Ibu sudah tahu apa itu nibbana? Nibbana itu apa sih? Kenapa kok Buddha pernah mengatakan nibbana adalah tujuan akhir umat Buddha? Nibbana itu apa sih? Makanan apa sih itu nibbana? Atau apa itu nibbana? Atau di manakah nibbana? Ada yang pernah berpikir seperti itu Bapak Ibu? Nibbana itu apa sih? Kenapa sih umat Buddha kok nibbana? Di surga aja udah enak. Dulu pernah materi ini ada materi awal kelas 6. Muridnya Pak Is bilang, Pak Is, aku mau ke nibbana. Terus gimana caranya ke nibbana sih Pak Is? Apakah kita bisa langsung ke nibbana Pak Is? Coba Bapak Ibu, bagaimana menjawabnya? Nibbana itu apa sih? Gimana caranya? Apakah saat ini kita bisa mencapai nibbana? Nah, itu yang akan Pak Is nanti sampaikan. Apa itu nibbana? Makanan apakah nibbana itu? Ya, seperti biasa Pak Is juga membaca sedikit, jadi supaya tidak salah. Nanti kalau salah, jadi malah pembodohan batin untuk kita semuanya. Yang pertama, nibbana apakah sama dengan surga? Di awal tadi Pak sudah menyampaikan bahwa di alam surga itu seperti itu. Setelah selesai masa aktif kita ataupun masa karma baiknya kita sudah selesai, kita akan terlahir lagi di alam selanjutnya sesuai dengan karma kita. Kalau misalnya karma kita cukup untuk ke alam surga lagi, maka kita akan terlahir ke alam surga. Tentunya bukan alam surga yang lebih tinggi, tapi yang lebih rendah. Kalau misalnya karma kita cukup banyak, karma baik maksudnya, untuk terakhir di alam Brahma atau di lebih baik daripada alam surga, kita akan terlahir di alam Brahma. Tetapi kalau karma baik kita belum cukup, bisa saja kita terlahir sebagai hewan atau di alam rendah lainnya. Ya. Jadi apapun yang kita lakukan dari 3 pintu, bukan pintu depan, belakang dan samping ya, tapi pintu perbuatan, yaitu dari pikiran, ucapan dan perbuatan yang kita lakukan sendiri pasti akan mendatangkan yang namanya karma. Berpikir saja memang sudah mendapatkan karma, sudah, ya. Oh ya, mendapatkan hasil. Karma adalah buah dari karma itu, dari perbuatan kita. Terima kasih Pak. Ya, jadi semuanya yang dari 3 pintu itu akan mendapatkan yang namanya hasil. Hasilnya apa Pak Is? Ya tergantung dari perbuatan kita. Kalau perbuatan kita baik, ya hasilnya akan baik. Kalau perbuatan kita kurang baik atau buruk, ya akan mendapatkan karma buruk. Semua tergantung dari siapa? Dari kita yang menjalani. Diri sendiri, betul. Walaupun saat ini kita duduk bersama di sini, Pak Is yakin dalam pikiran kita ada beberapa yang tidak fokus dalam duduk di sini. Ada yang fokusnya ke yang lain. Raga dan jiwa kita di sini misalnya nih, duduk di sini.
Tapi pikiran kita nggak tahu melayang kemana. Wajar enggak Pak Is? Ya baginya Pak Is wajar. Tapi itu baik nggak Pak Is? Kurang baik. Kenapa Pak Is mengatakan wajar? Pak Is juga pernah duduk mendengarkan ceramah dhamma, tapi pikiran Pak Is pergi kemana-mana. Tapi pernah nggak Pak Is saat duduk mendengarkan dhamma fokus? Pernah. Biasanya yang Pak Is alami saat kita mendengarkan ceramah dan orang itu dekat dengan kita atau Bante itu yang kita ngefans Bante itu, pasti kita akan fokus mendengarkan dengan baik dari awal sampai akhir. Tetapi jika Bante atau Atasilani atau yang di depan ini nggak akrab, nggak kenal, ya udah HP kita keluarkan, scroll sosial media atau mungkin toko online dan lain sebagainya, atau mungkin malah ngobrol dengan temennya, atau mungkin malah melamun. Pak Is pernah melakukannya? Oh, Pak Is juga pernah. Makanya Pak Is bisa bercerita karena Pak Is mengalami juga. Ya, tapi bukan karena Pak Is nggak kenal atau nggak suka dengan orang di depan, tapi memang saat itu Pak Is merasa ngantuk. Gimana caranya biar nggak ngantuk? Oke lah, coba scroll HP. Tapi setelah itu malah kebablasan, nggak mendengarkan apa yang disampaikan terus sampai bawah, ya kan? Nah, kemudian kita lanjutkan lagi. Jadi nibbana itu berbeda dengan surga. Surga itu ada masa aktifnya, ada masa berhentinya. Saat karma kita sudah selesai, kita bisa terlahir lagi di 31 alam itu tadi. Di dalam agama Buddha itu hanya ada surga, neraka dan alam manusia, tapi 31 alam kehidupan, ya. Jadi nanti kita bisa terlahir lagi. Selama kita belum mencapai yang namanya nibbana, kita masih berputar-putar terus di 31 alam kehidupan. Loh, emangnya Pak Is tahu kok sudah ngomong seperti itu? Nah, Buddha sudah menyampaikan seperti demikian. Jadi sebelum kita mencapai nibbana, kita masih akan terus berputar-putar di 31 alam kehidupan ini. Berputar-putar ini bukan langsung berputar ya, tetapi masih terlahir di semua alam ini, ke 31 alam ini. Pak Is sudah pernah ke alam neraka atau ke alam surga? Ya, siapa yang sudah ingat atau masih ingat kehidupan kemarin saya itu telah di alam surga, Pak Is? Loh, kok tahu? Iya, karena saya memiliki rupa yang tampan, yang cantik, kemudian keluarga juga harmonis, damai. Apakah bisa dilihat dari seperti itu? Ya, ingatan kita itu terbatas. Bahkan kita semua pernah sekolah. Saat kita kelas 1, apakah masih ingat Bapak Ibu? Jujur Pak Is sudah lupa itu. Pak Is dulu duduk sebelahnya siapa, bukunya warna apa, pensilnya bawa berapa, itu Pak Is sudah lupa. Tapi memori-memori waktu zaman SD masih ingat. Ya, tetapi untuk ingat detail itu sudah sangat susah. Bahkan minggu lalu kita di wihara duduk di sebelah mana? Masih ingat Bapak Ibu? Minggu lalu masih ingat saya duduknya di sini nih. Pas nggak mungkin duduk di sini dong. Bapak Ibu masih ingat duduknya di mana, sebelah mana? Jika masih ingat berarti bagus, daya ingatnya cukup baik. Tapi kalau sudah lupa, ya memang kita juga banyak lupanya, ya. Itu baru 1 minggu loh Bapak Ibu. Bayangkan di kehidupan sebelumnya yang kita nggak tahu kita terlahir di mana, sebagai apa, ataukah mungkin dulu kita juga terlahir sebagai saudara, atau kita dulu pernah menjadi sekumpulan hewan yang sama. Siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu. Jadi antara surga dan nibbana itu berbeda. Nibbana itu adalah padamnya semua dari yang kita miliki ataupun kekotoran batin ataupun akar dari kejahatan, loba, dosa dan moha sudah tidak ada lagi. Loh Pak Is, emang di surga itu masih ada loba, dosa, moha? Ya, masih punya nafsu, masih punya keinginan. Di dalam surga itu masih punya keinginan, karena ada beberapa surga itu yang mengagumi ciptaannya sendiri, mengagumi ciptaan makhluk lain. Ya, jadi ada kisah-kisah tentang para dewa. Jadi Pak Is pernah berdiskusi dengan Pak Purwo,
ya, yang di Selawi sekarang sudah di Semarang, tentang dewa-dewa. Itu cuma omong-omongan di dalam mobil dari perjalanan dari Tegal sampai Selawi. Itu Pak Purwo mengatakan demikian. Jadi cerita-cerita yang ada di kita sebut saja seperti yang ada di pantai selatan, itu seperti dewa Catu Maharajika. Di alam Catu Maharajika ini adalah dewa yang paling bawah dan ada di sekitar kita. Pasti langsung tanya, oh berarti dewa yang di paling alam bawah di dewa itu dekat dengan manusia ya Pak? Iya, dekat dengan manusia. Dan bahkan kita juga kemungkinan ada yang bisa melihat atau bisa merasakan kehadirannya. Jadi alam dewa yang paling rendah itu berdekatan dengan manusia. Biasanya ada di puncak gunung ataupun di samudra ataupun di pohon dan lain sebagainya. Pak juga oh jadi kita dekat. Jadi kita bisa melihat ataupun merasakan. Tapi Pak sendiri belum bisa merasakan itu. Ada apa ya? Ibaratnya belum bisa merasakan demikian. Mungkin ada yang Bapak Ibu pernah merasakan, berarti beruntunglah Bapak Ibu. Itu diskusi Pak Ais dengan Pak Purwo dari Tegal sampai Selawi. Ya. Kemudian, jadi bagaimanakah kita tahu itu surga ataupun nibbana? Jadi kalau surga itu masih memiliki keinginan atau nafsu, tetapi di alam nibbana itu sudah tidak memiliki nafsu. Padamnya 3 kekotoran batin itu, 3 pintu kejahatan itu terjadi. Ya, itulah perbedaan antara nibbana dan juga surga. Neraka pasti tambah berbeda lagi, karena neraka adalah alam penderitaan. Ya, kita perlu tahu bahwa hewan itu juga salah satu alam penderitaan. Oh enggak, oh Pais, kan saya pelihara hewan, tak kasih makan enak, tak rawat, tak tidur bersama saya di kasur yang empuk, kemudian saya selalu merawatnya, memberikan yang terbaik. Ya, itu adalah perbuatan baik untuk kita kepada hewan. Tetapi hewan itu adalah salah satu di alam rendah. Ya, walaupun memang kita rawat dengan baik, tetapi hewan itu tidak memiliki pikiran seperti kita, hanya memiliki insting untuk mencari makan, untuk berkembang biak, untuk bertahan hidup dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya, Pak Ais minta contekan lagi. Nah, tadi kan sudah tahu perbedaannya nibbana dan surga. Sekarang Pak Ais mau tanya kepada ibu bapak semuanya, apakah nibbana itu benar-benar ada? Ada nggak sih nibbana itu? Benar ada. Ya, Pak Made yakin. Apakah Bapak Ibu yang lainnya benar yakin nggak nibbana itu ada? Dan Pak Ais tadi di awal setelah membacakan Dhammapada sudah memberikan bocoran. Kalau kita umat Buddha itu adalah salah satu hal yang kita percaya sebagai umat Buddha adalah kita percaya dengan nibbana. Kalau kita tidak percaya dengan nibbana, ya berarti kita, maaf ya, umat Buddha yang KW. Ya, kita harus percaya dengan nibbana. Karena Buddha sudah mengajarkan demikian. Ya. Pais katakan ada. Loh, Pais memang pernah mencapai nibbana. Ya kalau Pais sudah mencapai nibbana, Pais nggak ada di sini. Pais nggak terakhir di alam manusia. Kita semuanya belum pernah merasakan kondisi nibbana. Ya, kondisi nibbana itu tadi, lobha dosa moha kita sudah tidak ada, sudah tidak lagi berkeinginan menyenangkan indera kita. Kalau kita masih berkeinginan untuk menyenangkan indera kita, berarti kita belum mencapai nibbana. Masih menginginkan sesuatu. Loh Pak Ais, kan aku ingin menginginkan nibbana, berarti salah dong. Konsepnya bukan menginginkan nibbana, tetapi ingin. Di konsep nibbana itu tadi, ya, bukan menggebu-gebu. Seperti kalau kita lapar, kita mesti mencari makan, entah masak, membeli, dan lain sebagainya.
itu berkeinginan untuk mendapatkan sesuatu yang harus kita memang harus lakukan, memang harus, itu adalah salah satu kebutuhan pokok kita makan. Ya. Kalau kita sudah percaya nibbana, berarti kita adalah umat Buddha yang sejati, yang memahami nibbana, bahwa nibbana itu adalah tujuan akhir kita. Apakah dengan berbuat baik saja sudah cukup, Pais? Belum cukup. Berbuat baik itu macam-macam, Bapak Ibu. Kita sama-sama menyisihkan uang kita, kemudian kita masukkan ke dalam kotak dana, itu pun juga tergantung dari pikiran kita. Aku mau dana menggunakan dengan uang, mohon maaf, yang warna merah. Enggak aku lipat dong, aku pakai lembaran langsung nih, masuk. Biar orang lain tahu bahwa aku dana dengan uang lembaran warna merah. Kemudian ada lagi, aku berdana, semoga dana yang aku berikan ini bisa bermanfaat untuk kemajuan Metawihara Tegal. Walaupun itu dananya cuma lembaran warna warna hijau lah katakan. Dan kita juga tidak kita giniin, kita lipat sewajarnya, kita masukkan. Semoga dan ini bermanfaat bagi perkembangan Metawihara. Sadu. Sama-sama berbuat baik, sama-sama berdana. Apakah manfaatnya sama? Manfaatnya sama untuk perkembangan Metawihara. Tapi manfaat untuk diri kita apakah sama? Tentu dari pikiran kita pun sudah berbeda. Walaupun sama-sama berbuat baik, walaupun sama-sama berdana, walaupun sama-sama untuk perkembangan atau pengembangan Metawihara, tapi pikiran kita sudah berbeda. Tujuan kita sudah berbeda, Bapak Ibu. Yang satu memang tulus untuk kemajuan Metawihara, yang satu lagi supaya dilihat orang lain dan dipuji. Wah, kamu hebat, kamu bisa berdana dengan lembaran warna merah. Kita percaya dengan nibbana, tetapi kita belum percaya dengan karma baik itu sendiri. Ya. Walaupun kita sudah berbuat baik, itu belum cukup untuk kita bisa mencapai nibbana itu tadi. Ya. Dengan pikiran kita harus mengkondisikan banyak-banyak meditasi. Emang Pais meditasi? Ya Pais bertugas meditasi. Tapi kalau kemarin ada yang lihat waktu meditasi Pais tinggal sebentar. Karena Pais harus ke toilet, nggak tahu kenapa perutnya belum berkondisi baik. Jadi waktu kemarin Pais mimpin meditasi, ini cerita ya Bapak Ibu, Pais tinggal. Kalau Pais tahan, Pais nggak kuat. Jadi yang lainnya meditasi, Pais tinggal dulu ke belakang. Nggak tahu ada yang lihat apa enggak. Pais juga itu agak tertawa. Masa meditasi tak tinggal, ya udahlah, tapi nggak kuat daripada nanti Pais kenapa. Jujur Pais itu memang tak tinggal kemarin waktu Pais mimpin meditasi hari Kamis. Ya. Rajin-rajinlah kita bermeditasi. Ya, bermeditasi tidak harus di wihara, di rumah bisa. Pas meditasi kaki saya pegel, boleh duduk. Ada beberapa umat yang datang tuh boleh duduk di samping situ, di belakang. Atau mungkin memakai kursi yang di belakang boleh. Loh emang nggak apa-apa. Karena dalam agama Buddha itu ada beberapa cara untuk meditasi selain duduk. Ada berjalan, ada meditasi berdiri Bapak Ibu. Ada meditasi berbaring, duduk boleh. Tapi ini berbaring bukan tiduran ya Bapak Ibu ya. Berbaringnya itu seperti model Buddha Parinibbana, bukan berbaring langsung terlentang. Tapi kalau misalnya ini misalnya ya, ada seseorang yang harus di rumah sakit dan sakit, kan kemungkinan besar berbaring seperti Buddha Parinibbana itu tidak bisa. Jadi boleh tidur terlentang. Tetapi itu untuk perlakuan khusus ya Bapak Ibu. Kata Pais nggak apa-apa. Lah itu khusus kalau misalnya lagi sakit. Kalau kita sudah sehat, kita semua sehat ya lakukanlah meditasi dengan semestinya. Kan meditasi bagaimana Pais? Ya seperti yang kita lakukan, seperti yang kita mau bagaimana. Meditasi berbagai macam objeknya. Yang umum dilakukan adalah meditasi cinta kasih, meditasi pernafasan, ya dengan objek tertentu. Bahkan Pais pernah melakukan objek yaitu mengamati pelita. Jadi kita mengamati pelita, kita lihat pelita, kemudian kita bayangkan pelita itu ada di
pikiran kita. Rasakan kehangatan pelita. Tuh, Pak Is pernah belajar itu. Ya, waktu Pak Is ikut Pak Bajo di Mendut, Pak Is pernah diajari tentang objek pelita itu tadi. Jadi kita mengamati pelita dulu, kemudian dalam batin kita itu ruangan gelap, kemudian muncullah pelita. Pelita itu dari kecil membesar dan kita rasakan kehangatan pelita itu. Terus sampai kita benar-benar melihat semuanya itu jadi terang karena pelita itu. Itu boleh dilakukan oleh Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya saya lebih nyaman meditasinya adalah pernafasan Pak Is, silahkan. Saya lebih nyaman kalau meditasi itu cinta kasih Pak Is, karena saya gemar memancarkan cinta kasih, silahkan. Ya, jadi sesuai dengan keinginan kita. Tapi jangan berubah-ubah. 5 menit pertama meditasi cinta kasih, 5 menit kemudian pernafasan, 5 menit kemudian yang lainnya. Kita malah fokusnya hal yang lain, tidak fokus pada satu objek. Jadi pikiran kita malah buyar. Begitu ya. Jadi seperti itu tadi, kita harus mempercayai yang namanya nibbana. Dengan cara bagaimana kita berbuat baik, rajin-rajinlah bermeditasi, rajin-rajinlah berbuat baik yang kita bisa, tanpa tadi mengharapkan kayak ya pujian, mengharapkan orang lain melihat. Ya, jadi Buddha itu mengatakan kalau kita berbuat baik tidak perlu orang lain itu tahu. Emangnya siapa yang tahu Pak? Ya kita kan tahu, kita sudah berbuat baik. Tujuan kita bagaimana berbuat baik itu supaya tulus, tidak mengharapkan imbalan. Ya biasanya kan berbuatlah tulus, jangan mengharapkan imbalan. Kemudian yang selanjutnya, jadi seperti apa sih nibbana itu Pak Is? Seperti apa? Berarti nibbana itu kosong dong Pak Is. Kan kita sudah tidak menginginkan sesuatu. Tidak mau makan, tidak menginginkan yang namanya lapar, haus, kosong dong. Nggak ada apa-apa, hampa. Berarti kita masih berpikir. Berarti kita masih menginginkan. Nibbana itu ada sesuatu. Berarti putih bersih atau hitam gelap. Kalau putih kadang kita harus menginginkan warna lain. Kalau gelap kita menginginkan terang. Ini ada cerita juga tentang seekor penyu dan seekor ikan. Bapak Ibu tahu kalau ikan itu hidupnya di air. Kalau penyu bisa ke darat tidak? Bisa. Bisa ke laut? Bisa. Sudah pernah dengar cerita ini harusnya. Jadi suatu waktu 2 ekor hewan ini bersahabat antara ikan dan penyu. Mereka hidup berdampingan di laut. Tetapi ada suatu waktu penyu ini harus kembali ke darat. Kemudian penyu ini berpamitan kepada ikan. Sahabatku ikan, aku harus ke darat dulu. Aku harus melakukan sesuatu. Kemudian ikan menjawab, baiklah penyu, kamu mau ke darat? Silahkan. Tapi jangan lupa kembali lagi ke laut. Kemudian penyu itu ke darat. Ya, berkembang biak dan sebagainya. Setelah selesai penyu itu kembali lagi ke laut, bertemu dengan ikan. Hai ikan, aku sudah kembali lagi. Aku sudah dari daratan. Kemudian cerita macam-macam. Di daratan itu ada pohonnya, ada banyak manusia. Kita bisa bermain pasir. Pasirnya di sana kering dan sebagainya. Kemudian ikan tuh bertanya, pohon itu seperti apa? Manusia itu seperti apa? Bagaimanakah merasakan pasir yang kering? Penyunya mengatakan, ya seperti itu. Pasirnya kering, ada pepohonan. Kita bisa melihat manusia. Apakah aku juga bisa melihat manusia, pasir yang kering dan juga pohon? Penyu, bisa, tapi kamu harus ke darat. Kalau ikan itu di darat, bagaimana Bapak Ibu? Nah, digoreng, betul. Digoreng atau dibakar. Pasti tidak akan hidup lagi karena tidak bisa bernafas. Kemudian, kenapa kok penyu ini bisa di darat, bisa di laut? Ibaratnya penyu ini adalah Buddha, ikan itu adalah kita. Buddha sudah tahu. Buddha menjelaskan kepada kita.
Kita tahu enggak? Kita bagaimana supaya tahu? Kita harus membuktikan. Bagaimana cara membuktikan itu tadi? Banyak berbuat baik, bermeditasi. Terus kita membuktikannya bagaimana Pak Is? Ya kita harus itu dulu. Ada jalannya. Nggak bisa spontan. Ting dong, Nibbana nih, dadah semuanya, saya ke Nibbana. Nggak bisa seperti itu. Semuanya membutuhkan proses. Demikian juga saat kita membuat mie instan, membuat kopi instan, walaupun dikatakan instan, apakah itu langsung bisa kita minum, bisa kita makan? Belum. Bisa Pak Is, kan aku bisa pesen di Warmindo misalnya, Pak pesen mie kuah, telur, sama kopi. Nggak tinggal makan Pak Is bayar. Kan masih kita perlu bayar, kita masih perlu ngomong, pesen dengan ketentuan tersebut. Kalau kita pesennya dengan telur setengah matang, kemudian dikasih telurnya matang 2, seneng, tapi tidak sesuai dengan keinginan kita. Kita pesennya kopi, yang kopi susu, tapi kita dikasihnya kopi hitam, yang pahit lagi, nggak mau. Walaupun instan kita juga harus perlu proses. Prosesnya kan mudah Pak, tinggal ke warung, beli, masak air, rebus, selesai, makan, kenyang. Semuanya membutuhkan proses Bapak Ibu. Tidak ada yang instan. Jadi bagaimana penggambaran Nibbana? Ya kita harus membuktikan sendiri. Seperti ikan tadi mau membuktikan, ya kita harus membuktikan diri. Bagaimana? Nggak mungkin dong ikan itu harus langsung tiba-tiba ke daratan. Wah ini yang namanya pasir yang kering, ini namanya manusia, ini yang namanya pohon. Ya tidak perlu lama, seperti Pak Madi katakan, langsung digoreng ikan itu atau dibakar. Kita tidak bisa tahu, kita belum tahu bagaimana Nibbana yang sudah kita tahu, belum tahu. Kita harus membuktikannya sendiri. Banyak orang suci, ya, pada zaman Buddha sudah mencapai arahat dan juga langsung Nibbana. Ya, kita harus rajin-rajin meditasi, rajin-rajin berbuat baik. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi kita yakin dulu, kita percaya, kita melakukan semua perbuatan baik yang bisa kita lakukan dari pikiran, ucapan, perbuatan. Kemudian kita akan tahu bagaimanakah Nibbana itu. Begitu Bapak Ibu? Masih lanjut? Masih? Oke, sedikit lagi setelah itu selesai. Kemudian, jadi dari inti semua ini, dari tentang Nibbana yang Pak Is sampaikan, ya, kita semuanya, bahkan Pak Is pun belum pernah merasakan yang Nibbana. Itu seperti apa? Bahkan Pak Is juga mengatakan kepada murid-muridnya Pak Is, Nibbana itu sudah bisa kita lakukan atau kita lalui. Tapi ini cuma konsepnya Pak Is ya. Jadi saat kita tertidur lelap di jam pertama, tidak merasakan apapun, tapi konsep Nibbana benar itu. Tapi supaya Pak Is bisa menjelaskan ke anak-anak, karena kalau anak-anak itu dijelaskan seperti kita agak sulit, harus dengan real, dengan nyata. Jadi Pak Is mengatakan saat kamu tidur, saat anak-anak tidur, dan juga kalian sudah tidak bermimpi, tidak merasakan apapun, tidak ngorok, tidak ngeces dan sebagainya. Saat kayak dikatakan detik, saat terlelap, tek, selesai. Pernah merasakan tidur terlelap saat itu, kemudian bangun, aku tertidur, tidak merasakan apapun. Pak Is mengatakan konsepnya seperti itu untuk anak-anak, tapi untuk kita ya tidak seperti itu, karena konsep Nibbana itu adalah sudah padamnya dari loba dosa moha itu tadi. Itu Pak Is mengatakan supaya anak-anak itu tahu, karena kalau anak-anak tidak dikasih real seperti ini, akan terus bertanya, gimana sih, apa sih itu Nibbana? Ya, itu masuk di SD kelas 6 dan SMP kelas 8. Kelas 6 itu masih awal, kelas 8 itu sudah mulai, nanti SMA mungkin yang lebih dalam lagi. Jadi seperti itu, kita harus yakin dulu, banyak berbuat baik, meditasi, baru kita bisa merealisasikan yang namanya Nibbana. Berarti nanti kita pindah alam dong Pak Is. Nibbana bukan alam lagi, tapi itu sudah konsep Nibbana, ya. Bukan alam Nibbana, hanya cukup Nibbana. Kalau alam berarti sudah masih di 31. Begitu ya Bapak Ibu ya. Semoga yang Pak Is sampaikan ini bisa menambah
pengetahuan bagi Bapak Ibu. Pak Is di sini memberikan ilmu yang Pak Is ketahui, bukan mau menggurui. Terima kasih sudah mau mendengarkan, terima kasih sudah mau ke wihara. Pak Is harap damai ini tetap lestari, sabesata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.